Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin imamil mufassirin qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Nas'alullah azza wa jalla أن يجعل مجلسنا هذا مجلس علم وفقه وتدبر لآيات الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وتلاوته والتفكر في آلائه وآياته، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا تتنزل عليه الملائكة وتتغشانا بالرحمة ونزلت على قلوبنا السكينة وذكرنا الله في ملأ خير من مجلسنا هذا، وأن يعلمنا علما نافعا تنفعنا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحشرنا في زمرة المساكين تحت لواء سيد المرسلين، وأن يردنا حوض نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نشرب من كأسه الشريفة وحتى لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عقاب ولا عتاب، إنه نعم المولى ونعم النصير وعلى ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين رب العالمين. فيقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sahabat yang kami muliakan, pada malam ini kita telah sampai dengan izin Allah pada ayat yang ke-13 dari surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Sebagai kelanjutan dari kajian kita terhadap ayat-ayat sebelumnya, di mana terakhir yaitu ayat 12 Allah menyampaikan tentang ayat-ayatnya, yaitu tentang malam dan siang, di mana Allah menghapus ayat-ayat atau tanda-tanda malam dan menjadikan tanda-tanda siang itu nyata dan terang benderang. Hal ini supaya kita bisa mencari karunia dari rezeki-rezeki yang Allah taburkan di muka bumi ini, serta untuk kita bisa ketahui bilangan-bilangan tahun. Jadi sebagaimana kita katakan, untuk mengetahui bilangan tahun mesti ada tanda-tanda, mesti ada ayat, mesti ada indikator yang mengarahkan kepada pergantian daripada tahun. Nah, untuk mengetahui tahun ini harus kita ketahui pergantian daripada bulan. Ya, ada bulan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan November dan Desember, bila perhitungan itu miladiah atau Masehi. Tapi bila perhitungan itu
mengikuti kepada kalender Qamariyah, maka ada perhitungan bulan dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Atsaniyah, sampai kepada bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Perhitungan bulan itu ada 12 di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada 12 bulan. Hanya saja terjadi perbedaan antara bulan Masehi dengan bulan Hijriah, itu melihat kepada perputaran matahari dan rembulan. Jadi Masehi kepada matahari, dalam setahun mengelilingi bumi itu ada 365 hari. Nanti dalam 4 tahun sekali ada perbedaan. Ya, ada perbedaan waktu. Begitu juga dengan tahun Qamariyah atau tahun Hijriah. Ini melihatnya kepada perputaran rembulan mengelilingi bumi itu sendiri. Sekaligus kedua planet ini, yaitu bumi dengan rembulan, mengelilingi matahari nanti. Nah, perhitungannya adalah dalam per bulan 29 atau 30 hari. Tidak ada perhitungan 21 atau 31 ataupun 28 hari. Sehingga ada perbedaan sekitar 10 hari setiap bulannya. Dan dalam 4 tahun itu perbedaan itu dikumpulkan sehingga dihitunglah sebagai tahun kabisat. Jadi 35 hari, 355 hari, 365 hari. Jadi ada perbedaan 10 hari. Nanti bisa dalam 4 tahun sekali dikumpulkan, maka terbentuklah 2 hari. Jadi setiap tahun itu ada perbedaan setengah hari. Setiap tahun setengah hari, maka dalam 4 tahun ada 2 hari. Jadi terjadi perbedaan. Itu namanya tahun kabisat. Nah, kita ketahui dengan perjalanan bulan, tahulah kita hitungan tahun. Tapi bila ingin mengetahui hitungan bulan, kita harus mengetahui hitungan hari. Untuk mengetahui hitungan hari, dalam sehari itu bagaimana menghitungnya? Adanya siang dan malam. Kalau tidak ada siang dan malam, maka kita tidak akan mengetahui itu satu hari. Sehingga Allah sebut di dalam Al-Quran, Qul ara'aytum in ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail. Katakan, hai Muhammad, jika Allah menjadikan siang itu selamanya, maka siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan kepada kalian malam? Tentu tidak ada jawabannya. Sehingga pada malam hari kalian bisa beristirahat, kalian bisa tidur, kalian bisa rehat. Tentu tidak ada Tuhan selain Allah yang bisa melakukan itu. Tapi Allah sudah buat bahwa siang sekian, malam sekian waktu. Sehingga antara siang dengan malam ketika dikolaborasikan, maka itu menjadi satu hari. Ya. Afala tubsirun. Tidakkah kalian memperhatikan dengan seksama? Tidakkah kalian menganalisa? Tidakkah kalian melihat adanya ayat-ayat seperti ini yang menunjukkan kepada kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Itu ayat 12 yang telah kita pelajari. Nanti tanda-tanda malam dihilangkan. Di antaranya tidak ada bintang. Bintang itu tanda malam telah muncul. Kemudian bulan juga demikian.
ada malam tidak ada rembulan. Bukan artinya tanda malam itu hilang lalu muncul siang, tidak. Termasuk daripada tanda malam itu adalah gelap. Kadang-kadang dihilangkan gelap itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap malam. Kita bisa lihat di beberapa wilayah di bagian daripada bumi Allah ini ada yang siangnya itu sampai 6 bulan. Tapi mereka bisa mengetahui ada tanda-tanda malam di sana. Meskipun tanda malam itu dihilangkan pada satu sisi, tapi ada tanda lain yang dipertampakkan oleh Allah. Sehingga bisa dihitung. Namun Allah katakan tadi, kalau siang dijadikan selamanya bagaimana? Tanda-tanda itu tidak ada sama sekali. Sehingga dia terang terus, atau malam gelap terus, tidak ada awal malam, tidak ada pertengahan malam, tidak ada akhir malam. Begitu juga tidak awal siang, pertengahan siang, dan akhir siang. Kalau itu tidak ada, maka kita akan kesulitan mengetahui bilangan-bilangan tahun. Mau tanya sama seorang, berapa umur Anda sudah? Dia tidak akan tahu. Saya lahir pada malam bulan. Malam bulan itu dihitung dari sekarang bagaimana? Anda tahu. Dari banyak hal yang akan menjadi kendala. Di samping fungsi daripada malam dan siang itu juga besar bagi manusia ini. Ya, secara fisik malam itu akan memberikan dukungan bagi kebajikan tubuh kita. Begitu juga dengan siang, matahari dengan sinar ultravioletnya itu memberikan kebajikan bagi tubuh kita, memberikan kehangatan. Lalu pada malam hari akan dingin. Bagaimana kehangatan itu datang? Allah simpan kehangatan itu ada di dalam bumi dan di dalam tubuh kita. Masih ada tuh kehangatannya. Seandainya malam itu pun dijadikan selamanya seperti itu, jangankan kita mau beraktivitas, maka kita semua mungkin akan mati, akan tiada. Karena tubuh manusia sangat butuh kepada matahari. Lalu sebaliknya, jika matahari itu diberikan selamanya, maka kita tidak ada tempat untuk istirahat. Istirahat bukan hanya menutup mata. Istirahat bukan hanya memejamkan. Istirahat itu bukan hanya tidur. Tapi istirahat itu adalah merehatkan seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Dengan pengaruh daripada malam itu. Dan ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hisab. Kalian juga bisa membuat perhitungan. Perhitungan daripada aktivitas-aktivitas manusia. Janji, perencanaan, program. Itu bisa dibuat. Kalau tidak bisa. Ada program jangka pendek, ada program jangka panjang, ada kegiatan-kegiatan rutinitas. Itu mana yang harus diatur? Kapan waktunya? Jika siang selamanya, kapan harus mengaturnya? Untuk menentukan itu semua bagaimana? Kita tidak akan bisa. Bila pun itu kita mampu hidup. Bagaimana mengatur itu? Jadi banyak sekali ya efek-efek yang sangat berpengaruh untuk kebajikan dalam kehidupan ini dengan adanya siang dan malam. Yang pada akhirnya nanti wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Ya, segala sesuatu sudah kami uraikan dengan rinci, kata Allah. Ini ayat 12. Lalu ayat ke-13 Allah katakan wa kulla insanin, setiap daripada manusia, alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Ya. Apa terjemahnya? Alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Kami telah tentukan amal-amal yang dia lakukan itu pada dirinya. Artinya digantung, ya. Amal itu digantung pada lehernya. Jadi dia akan dibawa menghadap Allah amal itu. Nah, di sini kita kembali lagi. Apa korelasi dengan ayat 12? Allah sebutkan tentang zaman. Zaman itu menunjukkan kepada ayat-ayat Allah
dan dengan zaman itu kalian harus beramal. Itu tujuannya. Jadi pada setiap zaman itu ada waktunya untuk beramal. Waktu pagi ini amalnya, waktu siang ini amalnya, waktu petang ini amalnya, waktu malam ini amalnya, tengah malam ini, akhir malam ini, waktu fajar ini amalnya. Ya, masing-masing ada amalnya itu. Tentukan. Karena itu ada zikir atau doa pagi dan petang. Ya. Ada doa, ada zikir pagi dan petang. Ada zikir ketika waktu duha. Ada zikir ketika waktu tergelincir matahari. Ada zikir ketika akan tiba waktu asar. Semuanya ada zikirnya. Malam juga demikian. Ya. Ketika kita melihat terang, apa zikirnya? Ketika kita melihat gelap mulai menyapa alam ini, apa zikirnya? Paling tidak kita akan berdoa dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu bagi orang yang mungkin dia tidak hafal doa-doanya. Ya. Dia tidak hafal asbahna wa asbahal mulku lillah bika nahya bika namutu wa ilaikan nusyur. Dia tidak hafal amsayna wa amsal mulku lillah bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Dia tidak hafal itu. Dia cukup mengatakan subhanallah alhamdulillah. Harus hadir dalam amal. Amal qalbi, amal lisani, dan amal jawarih. Amal anggota tubuh yang lain. Amal lisan, amal batin, amal hati. Itu harus ada di setiap relung zaman. Detik per detik, tidak boleh lalai. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Hari kiamat kalian akan lihat amal itu yang telah kalian lalui di setiap perjalanan waktu yang kami sebutkan sebelumnya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kami akan keluarkan bagi dia siapa? Manusia tadi. Pada hari kiamat satu kitab yang akan terbentang bagi dia. Ya, terhampar kitab itu. Jadi setiap manusia dia akan bisa membaca kitabnya. Pola terhamparnya ada yang mengatakan bisa sejauh mata memandang itu amalnya. Bisa saja dia terhampar terbuka dengan sendiri ini. Ini perbuatanmu dulu. Yang baik terhampar, yang tidak baik juga demikian. Tapi itu mudah sekali diterima oleh logika kita. Ya, pada hari ini coba lihat. Orang semuanya sudah online ya. Data-data kita sudah nampak semuanya. Kita buat paspor misalnya mau keluar negeri. Sedikit saja perbedaan ditolak. Ada data kita yang sudah terhampar di sana. Ya, mau sidik jari, mau bulat mata kita. Ya. Mau bentuk hidung kita, mau bentuk wajah kita, sedikit saja berbeda, maka itu bukan kita. Dia sangat tahu. Itu di dunia, catatan kita sudah ada. Ya. Nah, profil kita sudah ada. Nah, profil kita pada hari kiamat akan muncul lebih detail. Ya, di dalam surah Yasin apa disebutkan? Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, itu pada hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi. Dan ini kita dibawa kepada keyakinan ini. Harus diimani. Harus diimani. Ya. Fa yauma idzin
La yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pasti terjadi itu. Ya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang sangat dahsyat. Itu hari kiamat. Dan panoramanya sudah dinampakkan semua. Ya. Ya'raful mujrimuna bisimahum wa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Yatufuna bainaha wa baina hamimin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu masuk kepada orang-orang yang baik. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dawata afnan. Diseling lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani tajriyan. Diselang lagi. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Coba lihat tuh dia tuh. Siapa yang belum hafal surat Ar-Rahman? Kadang-kadang yang belum hafal kebalik-balik ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Balik-balik, bolak-balik. Lari lagi ke ayat yang tadi. Ya. Padahal dia perlu kesadaran saja sedikit. Coba lihat tuh. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kemudian fabi ayyi ala. Lalu kemudian zawata afnan. Di bawahnya nanti wa min dunihima jannatan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Mudhammatan. Mudhammatan muqabil terhadap zawata afnan. Lalu min fihima ainani tajriyan. Di sini fihima ainani naddakhatan. Begitu dia. Jadi kita tidak bolak-balik. Ayat lain juga demikian. Lihat dengan seksama. Oh, kalau saya sudah bisa tapi pernah juga bolak-balik. Itu manusiawi. Karena kita ada dosa, karena kita ada keteledoran, lalai terhadap mengulang-ulang ayat, bisa saja karena persoalan emosional kita, keletihan, banyak problem yang kita hadapi. Kadang-kadang sedang terlintas ayat Al-Quran di dalam kepala, dalam benak, dalam ingatan kita, tiba-tiba terkolaborasi dengan problem yang kita hadapi. Itu manusiawi. Supaya apa? Supaya kita betul-betul ingat bahwa kita tidak punya kekuatan kecuali dari Allah. Sedikit saja. Ya, kita merasa, oh saya sudah hafal betul itu. Sudah kembali kepada kekuatan diri, maka Allah kasih lupa. Supaya kita ingat bahwa kita tidak punya apa-apa. Allah yang kasih ingat kita itu. Ya, Allah yang kasih ingat kita itu. Nah, itu kita kembali terus. Nah, kalau tadi itu, coba lihat lagi nanti. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah itu apa? Muttaqiina 'ala furushin batainuha min istabraq. Ya, wa janal jannataini dan. Di bawahnya cerita dua surga lain. Tadi dua surga kan? Di dua surga. Apa disebutkan? Fihinna khairatun hisan. Muttaqi'inya tidak di muqabalah di sana, muttaqi'i ke bawah nanti. Itu kita ingat. Karena sudah masuk fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bentuk mereka bagaimana? Ya. Bagaimana? Coba dibaca bentuknya. Seperti mahligai. Ka'annahunna al-yaqutu wal marjan. Kalau di sana mukabalahnya bagaimana?
Qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Ya. Jadi ada muqabalahnya itu. Hafal Quran begitu dia. Mau ambil surat apa lain misalnya? Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ya'simuka min wallahu ghafurur rahim. Nah, kan lari itu. Wallahu ya'simuka minan nas, bukan di situ, tempat lain. Tapi kok bisa lari? Karena tabtaghi mardat azwajik, lidahnya lari, pikirannya lain. Ya, mau bilang ambil, terbilang pergi. Itu manusiawi. Ya, manusiawi. Wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan. Jadi pelan-pelan kita pahami itu. Ceritanya begini, begini, begini. Ya. Subhanallah. Nah, jadi Allah beri. Begitu juga ini dengan waktu. Waktu Allah beri supaya kita ingat, supaya kita sadar bahwa kita harus beramal. Bila tidak ada amal nanti kebajikan, yang terlihat adalah amal keburukan semua, terpampang. Tapi bila kita merentas waktu dengan kebajikan, maka catatan amal kita dipenuhi dengan amal yang baik. Pasti terlihat. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. In ahsantum ahsantum li anfusikum, nanti ke depan. Atau sudah lewat di belakang. Wa in asa'tum falha, enggak, sudah lewat. Itu cerita Bani Israel. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti dia lihat. Kenapa dari tahu pasti itu khairan yarah? Karena ada syarat. Man, itu ada syarat. Huruf untuk memberikan pensyaratan. Kalau, ya, ada makna kalau. Man, siapa sahaja yang berbuat begini, maka begini. Siapa saja yang berbuat begitu, maka begitu. Mudah sekali dipahami Al-Quran itu bila kita mau hadir bersama. Nah, jadi akan nampak terpampang nanti di depan kita, terhampar, bisa dilihat catatan, dan catatan itu dikeluarkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab. Kitaban yalqahu mansyura. Semua seperti itu. Siapa yang catat? Allah Maha tahu. Tapi Allah kasih saksi lagi. Apa saksinya? Para malaikat. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada dua malaikat penjaga bersama kalian. Siapa dia? Kiraman katibin. Sangat mulia malaikat ini. Dipakai dengan kata kiraman. Dia tidak akan mencatat yang tidak kita buat. Dia tidak akan tambah catatan kita walaupun hanya setengah huruf. Kalau kita waktu menulis kadang-kadang jatuh pulpen, tercoret. Malaikat ini tidak, kiraman. Sangat mulia mereka. Dia tidak akan jatuhkan martabat dan kemuliaan mereka dalam tugas yang dibebankan oleh Allah kepada dia. Tidak akan. Kiraman katibin. Ya'lamuna, mereka mengetahui ma, apa saja, taf'alun, yang kalian kerjakan. Dia tahu tuh. Sebelum kita kerjakan dia belum tahu. Jadi bukan sebuah ada perencanaan sampai dia nyontek, aku catat pun yang galak. Apa saja aku catat nih biar tahu rasa dia. Enggak. Sebelumnya dia tidak akan tahu. Taf'alun, apa yang akan kalian kerjakan dia mengetahuinya. Artinya apa yang akan kalian kerjakan apa? Sesuatu yang kalian kerjakan di masa akan datang harus ada perencanaan karena dia akan tahu. Itu harus ada dalam diri kita. Ini kalau saya lakukan diketahui oleh malaikat. Itu dari sisi Allah.
Kemudian dari diri kita sendiri tadi surah Yasin. Pada hari ini kami tutup mulut kalian. Ya. Tukallimuna wa tukallimuna aydihim. Yang berbicara kepada kami hari itu adalah tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang mempersaksikan akan menjadi saksi kaki-kaki mereka. Bima kanu apa ya tulimun ya yaksibun, apa yang telah mereka usahakan. Ada usaha dari mereka, itu diketahui oleh tangan, oleh kaki. Mulut ditutup, tidak bisa menyangkal. Mulut silahkan menyangkal, tapi ditutup dengan apa? Ditutup oleh Allah. Baik ditutup secara fakta, memang betul-betul di sana tertutup, tidak bisa bicara. Jadi ketika tangan yang berbicara, kita yakin sendiri, ini bukan catatan pura-pura dari kami, bukan permainan biasa ini, bukan asal tulis hamba-hamba kami ini. Dan Allah Maha mengetahui terhadap tulisan itu. Meskipun tidak ditulis, Allah sudah tahu. Sebelum terjadi, Allah sudah tahu. Zahir Allah tahu, batin Allah tahu. Ya. Bisa saja ditutup itu ketika lidah membantah, maka tangan yang bicara, dengan sendirinya lidah kalah argumentasi. Kata lidah, itu masa iya ya Allah, saya kayaknya ndak ada buat kayak itu. Langsung dia jawab sama tangan, aku yang lakukan waktu itu dengan perintah darimu. Tidak ada tempat, karena yang berbicara adalah tangan kita. Ya, karena yang berbicara adalah tangan kita. Di dunia, sahabat yang dirahmati Allah, juga terjadi seperti ini. Juga terjadi. Mulut mengatakan, Anda membunuh orang ini, atau Anda melakukan ini. Tidak, kata mulut. Lalu mulut membentuk alibi bahwa dia tidak hadir di tempat itu. Tapi kemudian ditemukan sidik jarinya ada pada mayat, ada pada alat untuk membunuh, ada pada perabotan, ada pada pintu. Bukan sedikit sidik jarinya, bahkan berkali-kali. Ya, didapati sidik jari ini. Berarti tangan sudah berbicara. Tak bisa lagi mulut tadi berbicara, maka terkunci mulut. Ada alat-alat kita yang masih tertinggal di sana. Ya. Itu adalah tangan kita. Parang kita yang kita gunakan, senjata yang kita gunakan. Kita beli senjata itu dengan terregister. Itu kan kita tuh. Karena perpanjangan tangan untuk membunuh itu adalah alat kita. Nah, itu semua yang berbicara. Di dunia itu terjadi apa yang membuat kesulitan memahami bahwa di akhirat bisa berbicara tangan kita. Bisa naik saksi kaki kita. Kuping. Itu aktivitas manusia biasanya pada tangan dengan kaki. Kaki yang berjalan, tangan yang berbuat. Padahal semuanya, kuping mendengar. Saya dengar waktu itu. Mata saya lihat. Ya. Semua memberikan pernyataan dan kesaksian. Iqra kitabak. Baca oleh kalian. Ya. Baca oleh kalian. Bukan kalian ini. Bacalah olehmu, ya. Bacalah olehmu. Apa yang dibaca? Kitabmu itu. Kitab catatan amal. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini menjadi penghitung. Ya. Ya.
kamu bisa hitung sendiri itu. Ya. Bahwa amal yang kamu buat adalah persis seperti itu, tidak lebih tidak kurang. Ya. Allah tidak menzalimi hambanya. Ini tidak kami tulis kecuali apa yang kamu sudah lakukan dan kamu mengingat kembali setelah dipertampakkan. Ada orang lupa nih. Saya tidak tahu berapa yang sudah saya bayarkan kewajiban saya dari hutang yang saya pinjam dari Anda. Ada catatannya ini. Kasih nampak catatannya kan? Lo itu catatan dulu. Iya, ini coba lihat tanda tangannya. Anda yang menandatangan, iya kan? Anda yang mentransfernya. Dari rekening Anda yang transfer. Sudah, ada semua. Berarti ada yang tidak dibayar? Ada. Tidak ada catatan lain. Cuma ini ada catatan. Periksa ke bank, ada enggak kamu transfer? Tidak ada. Jadi ada semua tuh. Ya, kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Ya, jadi kami tidak menzalimi kamu, yang kami tulis atau yang hamba kami tulis itu para malaikat tadi, itu kiraman katibin. Siapa itu? Malaikat raqib dan atid. Dua malaikat ini mencatat apa yang kamu lakukan. Kemudian kamu ingat itu adalah perbuatanmu. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang lupa terhadap apa yang telah dia lakukan itu. Dan semua akan membacanya. Baik dia bisa membaca ketika di dunia ataupun dia tidak bisa membaca di dunia. Nanti dia akan bisa membaca kitab tulisannya itu, kitab catatan amalnya itu, ya. Nah, siapa saja itu akan mampu dia baca. Di dunia dia tidak bisa baca itu, buta huruf. Tapi di akhirat dia mampu baca. Akhirat mampu membacanya. Karena bahasa itu bukan hanya tulisan dengan huruf. Bahasa itu bisa dalam bentuk body language. Bahasa itu bisa bentuk dalam skenario drama. Ada orang tidak bisa baca di dunia ini. Tapi begitu lihat TV, film, semua dia paham. Nah, bisa dimengerti kan? Di akhirat begitu. Coba lihat tuh. Ada orang tidak bisa baca. Tapi begitu dia lihat koran. Dia aja sama kawan-kawan di kedai kopi kan. Pun baca legonya. Dia cuma lihat gambar udah tahu. Prabowo yang terpilih, Anies tidak terpilih. Dia tahu tuh. Padahal dia tidak bisa membaca. Cuma lihat gambar. Lihat apa namanya ya? Signal-signal, lihat kode-kode yang ditampilkan. Jadi itu paham ini maksudnya. Itu di dunia. Maka di akhirat akan lebih terang benderang lagi. Ya. Ada orang buta di dunia. Di akhirat dia akan melek. Akan dapat lihat. Ya. Akan dapat lihat. Tapi ada ayat mengatakan, siapa yang buta di dunia maka di akhirat dia akan buta juga. Itu buta mata batin maksudnya. Harus ditakwil, bukan buta mata. Ya. Tapi bila pun ada yang mengatakan itu buta mata, bagaimana dia bisa tahu? Tahu. Di dunia pernah dapat orang buta bisa tahu? Coba tanya sama orang buta. Itu yang orang ngurut, nah, kasih duit sama dia. Berapa ongkosnya? 50 kata dia. Kita kasih 20. Nya 20. Tahu dia. Nah, itu orang buta bisa baca. Itu di dunia. Di akhirat lebih jelas dan terang lagi. Saya pernah tanya sama orang buta, bagaimana Anda mengenali ini agak nakal sedikit pertanyaannya. Bagaimana Anda
mengenali calon istri Anda, sampai begitu. Sebelumnya saya tanya tentang masalah mimpi orang buta, mimpi basah, supaya saya bisa mengambil kesimpulan nanti kan terkait dengan hukum. Apa kata orang buta itu? Macam Ustaz lihat bagaimana? Ya saya tidak bisa jelaskan macam saya lihat, karena saya lihat saya bisa saja apa yang saya lihat dalam kehidupan sehari muncul dalam mimpi. Saya juga bisa lihat sehari juga muncul dalam mimpi, sama kami. Hanya saja kami buta, itu aja dia bilang. Tapi kami bisa tahu. Pak Ustaz mau lihat istri saya katanya. Oh enggak perlu, saya bilang. Enggak, coba Pak Ustaz lihat supaya tahu. Nih ya. Kasih nampak di dompetnya itu foto. Ini saya kasih tahu, istri saya begini. Di sininya ada teh lalat. Lalu kemudian hidungnya begini. Saya lihat di foto. Iya. Dan ada saksi. Termasuk adik saya, Iqbal. Para ketawa semua. Memang luar biasa. Iya. Coba tanyalah sekali pengalaman. Tahu semua dia. Ya, walaupun jalan kadang-kadang nabrak, dia tahu apa yang Anda tabrak tadi itu. Dia tahu ini Honda, ini mobil yang saya tabrak. Dari mana Anda tahu Honda dengan mobil bentuknya begitu? Ada Anda lihat? Saya tahu katanya. Bagaimana kita mau pahami lagi? Ini mobil yang saya tabrak, ini Vespa, ini sepeda, tahu dia tuh. Ya, luar biasa. Nah, jadi Allah berikan kepada dia kekuatan batin, mata batin yang bisa cepat menghafal dan mengingat apapun yang dia sentuh. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la udwa wa la tayarata. Ya. Semuanya sudah tertulis. Ya, amal. Ada yang memahami begini. Amal manusia itu sudah ditentukan. Jadi sehingga tidak perlu mengatakan, oh jangan berangkat hari Rabu, itu hari kualat. Tidak. Semua sudah ada ketentuan daripada Allah. Kalau memang Allah sudah tentukan bahwa hari itu dia kenapa-kenapa, maka akan terjadi kenapa-kenapa. Karena ketentuan itu pasti. Hanya saja kita manusia diminta untuk waspada dan berhati-hati. Kenapa waspada dan berhati-hati? Bukankah Allah sudah tentukan kalau memang demikian? Artinya karena kita belum tahu, kita inginkan diri kita berada pada sisi yang positif yang Allah sudah tentukan. Itu. Ini saya mau jalan, apakah bisa turun dari masjid ini dengan selamat? Saya ingin buka sebuah misteri yang Allah sudah tentukan. Saya selamat atau tidak? Saya inginnya selamat, maka saya hati-hati. Kehati-hatian saya itu sudah ada di dalam ketentuan Allah. Sudah hati-hati, terpelanting, patah leher. Yang kemarin kan, tabrak ibu-ibu 65 tahun. 65 apa 75 yang di Jalan Batok. Nyebrang sama kawannya. Dia yang ketabrak, kawannya nggak ketabrak. Padahal sekalian nyebrangnya. Karena memang Allah sudah menentukan demikian. Yang nabrak umur 24 tahun. 43 tahun. Lecet-lecet jatuh, harus juga diobati. Sudah ada ketentuan sama dia. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggal kita terima dengan sabar, lalu kemudian mohon ampunan, mohon keberkahan, mohon santunnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu saja yang perlu dilakukan oleh kita dalam kehidupan. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Ayat 15. Ya. Siapa yang mendapat petunjuk, ihtada maksudnya mengambil petunjuk, maka dia yahtadi li nafsihi. Dia mengambil petunjuk untuk dirinya sendiri. Jadi bukan ke orang lain larinya. Bukan ke orang lain larinya. Jadi kalau kita misalnya sekarang mencari petunjuk, mencari ilmu, mempelajari nilai dan moral, itu bukan untuk membahagiakan orang tua kita atau tidak.
Bukan untuk membuat masyarakat kita terbahak-bahak, bukan. Pada dasarnya itu kembali kepada diri sendiri. Nah, itu yang harus dipahami. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Adapun orang yang siapa saja yang sesat, maka dia sesat untuk dirinya sendiri. 'Alaiha 'ala nafsi. Ya, juga atas dirinya sendiri. Tidak ada tanggung jawab. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang yang lain. Nah, itu harus dipahami. Jangan pikir ini gara-gara Anda nih saya melakukan dosa. Nanti Anda yang akan tanggung jawab ya. Tidak. Selama Anda itu punya syarat mendapatkan taklif dari Allah, maka saat itu kita menanggung akibatnya. Apa syarat taklif? Pertama adalah dia baligh dan berakal. Nah, taklif untuk iman belum lagi Islam. Tapi ketika taklif dalam amal syariat, maka dia harus ada Islam dulu. Nah, kalau yang untuk beriman, taklifnya untuk semua. Asal sudah balik, berakal, maka kena dia. Sebatas kemampuan yang ada pada dia. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami mengadab, ya, mengadab, memberi azab. Siapa ini? Seorang. Allah tidak akan mengadab seseorang sehingga kami mengutus seorang rasul kepadanya. Ya. Maka di dalam neraka itu banyak orang ditanya tuh. Masuk neraka. Kamu kenapa masuk neraka? Nggak tahu. Nggak tahu bagaimana. Apa ndak ada dakwah? Ada sih. Dakwah macam mana? Ada orang ngajak. Siapa yang ngajak? Beginilah. Ada ndak diutus rasul kepada kalian? Itu ditanya oleh malaikat. Oh ada. Kenapa kalian ndak mau? Ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Surah apa itu? Al-Muluk. Tabarakal ladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Nanti walilladzina kafaru bi rabbihim walilladzina kafaru adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Ini antum lihat tu sudah masuk ke Yasin. Ya, coba lihat tuh surah Al-Muluk, ya. Alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum. Bukan, kau masuk ke Yasin nih. Ini udah manusiawi lagi kayak tadi. Nah, nanti fa'tarafu bi dzambihim. Betul ya? Betul, bukan Yasin ya? Ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Jadi setiap masuk gelombang orang-orang ke dalam neraka ditanya itu sama penjaga neraka, kenapa kalian kok masuk neraka? Bukankah sudah datang seorang rasul, kenapa kalian tidak beriman? Iya, betul. Ya. Sudah datang kepada kami, tapi kami mendustai rasul itu. Berarti kamu akui sendiri. Fa'tarafu bihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Nah, maka rasa itu celaka bagi kalian. Ya. Penduduk neraka sa'ir.
Nah, jadi realitas kejadiannya belum ada, realitasnya sudah disampaikan kepada kita. Sekarang pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita termasuk mereka orang yang dicerca oleh penjaga neraka, atau walilladzina bukan kafaru apa nah? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun karim apa kabir? Kabir situ. Karim ya? Karim. Adapun sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan gaib, lahum maghfiratun wa ajrun karim. Mereka dapat ampunan, bagi mereka ampunan dan pahala yang mulia. Berarti kita tinggal tanya itu, saya masuk kemari atau masuk ke yang tadi? Tidak ada yang bisa memberikan jaminan kecuali Allah. Karena itu berusaha. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sampai ayat 15. Mudah-mudahan, sebenarnya banyak hadis tapi waktu kita sudah habis. Insyaallah setelah lebaran nanti kita akan sambung kembali. Ya. Tentunya tidak habis lebaran karena malam Rabu itu malam lebaran ketiga kita kan, masih hari tasyrik. Kita ambil libur lagi satu kali lagi, baru kemudian sekali lagi. Ya. Jadi masuk di akhir nanti. Belum Muharram. 2 minggu setelah itu sudah ya. Sudah hampir Muharram, masih ada sedikit lagi. Nah, dapatlah Zulhijjah sekali, dan itu masuklah Muharram. Insyaallah. Ada pertanyaan, disilahkan. Silakan Nabi. Ada manusia nanti yang sudah masuk neraka terus masuk surga. Ada yang begitu karena ini yang mengerjakan salah dan bukan baik. Benar, ini yang bertanya Imam C. Jadi beliau sudah tahu nih. Ini ngajarin yang muda-muda nih, ya. Tentu seperti itu kan. Banyak ayat yang berbicara tentang yang demikian, ya. Kemudian hadis-hadis, ya. Salah satunya adalah yang paling terakhir, keluar di dalam neraka itu karena Allah yang memberikan syafaat. Allah langsung yang menghandle. Setelah tadi syafaat ini, syafaat itu, syafaat ini, syafaat itu, banyak syafaat Nabi, syafaat guru, syafaat teman, ya. Banyak sekali syafaat. Syafaat teman maksudnya dia dulu pernah bantu saya tuh. Ya kan? Karena dia tidak jumpa temannya dalam surga, dia cari itu. Itu bertahun-tahun dia cari, tidak dapat. Lalu dia mengadu kepada Tuhan. Oh ya, kita lihat dulu di sana. Nah, kamu ditolong oleh itu. Nah, yang terakhir sekali Allah. Sehingga dalam hadis disebutkan Allah mengambil dengan qabdah. Mengambil dengan genggamannya, mengangkat. Nah, sekarang genggaman Allah sebesar apa? Kan begitu. Nah, tapi jangan dipahami tangan, ya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah ambil tuh. Sehingga di dalam hadis kamu tahu sendiri genggaman Allah begitu besar. Jadi banyak sekali yang diangkat yang terakhir tuh. Siapa saja aku tidak rela. Kalau dia ada iman sedikit saja dalam hatinya, aku tidak rela dia selamanya dalam neraka. Yang tinggal dalam neraka adalah mereka yang tidak ada iman sama sekali. Orang kafir, ateis, musyrik. Siapapun ada iman, dia pernah mengucapkan amantu billah wa bi rasulillah. Sudah cukup, dari itu dia menjadi bejat selamanya. Allah perhitungkan itu. Allah perhitungkan. Selama dia tidak murtad. Dia akan diangkat nanti oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada lagi yang mengulok-ulok, tidak setingkat itu, di atasnya sedikit. Dia mengulok-ulok, dia olok-olok Allah di dunia, dipermainkan sama Allah. Nggak tahan lagi, ayolah udah, ayo keluar. Dia mandi, dicuci ke dalam koram, sudah menjadi putih dari hitam itu, masuk dalam neraka, dalam surga. Coba masuk terus. Dari mana ya Allah? Itu dari pintu masuk. Dia lihat, nggak ada tempat ya Allah penuh. Oh nggak ada tempat, singgah lagi neraka. Berkali-kali itu di dalam hadis disebutkan. Jadi kenapa diperlakukan oleh Allah? Dulu kamu olok-olok Allah, sekarang Allah permainkan kamu. Jadi pas kan janji Allah itu, siapa yang melakukan ini maka dibalas begini. Jadi tidak memungkiri janjinya Allah SWT. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.